1. Perhatikan tabel berikut. Keutamaan kalimat thayyibah. 1. Merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah. 2. Sapaan resmi para malaikat, nabi atau rasul dan para penghuni surga. 3. Dapat mempererat hubungan persaudaraan. 4. Menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan rizki yang melimpah. Keutamaan kalimat salam pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawabannya C 2, 3, dan 4. 2. Syafa dan Aini adalah teman satu kelas. Setiap bertemu, mereka selalu mengucapkan salam satu sama lain. Menurut pendapatmu, setujukah kalian dengan apa yang dilakukan oleh Syafa dan Aini? A. Setuju, karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan mendapat rizki yang tak terduga. B. Setuju, karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan terhindar dari segala musibah. C. Setuju, karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya akan terhindar dari api neraka. D. Setuju, karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya telah mendoakan keselamatan atas orang lain. Jawabannya D. Setuju, karena dengan mengucapkan salam berarti keduanya telah mendoakan keselamatan atas orang lain. 3. Di antara akhlak terhadap sesama muslim adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Berikut yang merupakan arti dari bacaan salam adalah: A. Semua di dunia ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. B. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. C. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. D. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jawabannya B. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. 4. Perhatikan tabel berikut. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memperoleh keselamatan. 2. Terhindar dari musibah. 3. Memperoleh rahmat. 4. Memperoleh berkah. 5. Memperoleh rizki melimpah. Permohonan yang terdapat dalam ucapan salam pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawabannya B 1, 3, dan 4. 5. Siang itu Billy pergi ke rumah Adia. Mereka berdua akan bermain bola dengan teman-teman lain yang sudah menunggu di lapangan. Setiba di rumah Adia, Billy merasa senang karena pintu rumahnya terbuka. Berarti Adia sudah menunggu dan siap berangkat. Melihat pintu rumah Adia terbuka, maka yang dilakukan Billy sebagai tamu adalah: A. Langsung masuk dan duduk sambil menunggu Adia keluar. B. Diam dan menunggu sampai Adia keluar dari rumah. C. Mengucapkan salam dan menunggu Adia keluar rumah. D. Mengucapkan salam dan langsung masuk meski belum dipersilahkan. Jawabannya C. Mengucapkan salam dan menunggu Adia keluar rumah. 6. Perhatikan tabel berikut. Waktu mengucapkan salam. 1. Ketika bertemu teman, guru, atau saudara. 2. Ketika bertemu dan berpisah. 3. Ketika berada di perjalanan. 4. Ketika memulai suatu acara atau pidato. 5. Ketika memulai suatu pekerjaan. Waktu mengucapkan salam yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5. Jawabannya B 1, 2, dan 4.
7. Di antara akhlak terhadap sesama muslim adalah mengucapkan salam. Berikut yang merupakan hikmah dari mengucapkan salam adalah: A. Mendatangkan rizki yang melimpah. B. Ungkapan untuk merendahkan orang lain. C. Merenggangkan dan menjauhkan persaudaraan. D. Sarana pengikat persaudaraan dan mempererat silaturahmi. Jawabannya D. Sarana pengikat persaudaraan dan mempererat silaturahmi. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan dan ketentraman kepada hati manusia. Hal ini membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat A. Al-Latif, B. Al-Azim, C. Al-Mu'min, D. As-Salam. Jawabannya C. Al-Mu'min. 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 2. Selalu menyapa dengan salam jika bertemu. 3. Selalu minta perlindungan kepada Allah. 4. Selalu berbakti kepada orang tua. Contoh pengamalan sifat Allah Al-Mu'min ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 1 dan 4. 10. Fani adalah anak kelas 4. Dia selalu membuat keributan di kelas. Sikapnya yang tidak bisa diam membuat teman-temannya merasa terganggu dan tidak nyaman. Meskipun sudah diingatkan, tapi masih saja sikapnya tidak berubah. Sikap Fani tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sifat Allah A. As-Salam, B. As-Sabur, C. Al-Mu'min, D. Al-Latif. Jawabannya C. Al-Mu'min. 11. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Ridwan adalah warga perumahan Kriya Indah Mulia. Semua orang di perumahan sangat mengenal Bu Ridwan. Ada satu hal yang selalu menjadi pembicaraan para warga, yaitu Bu Ridwan tidak pernah menepati janji, terutama dalam hal meminjam uang. Dia selalu ingkar janji. Berdasarkan ilustrasi tersebut, akibat dari perbuatan Bu Ridwan adalah A. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. B. Mendapat dosa besar dan dimusuhi warga. C. Mendapat bantuan dari warga karena merasa kasihan. D. Warga marah dan menyarankan agar berhenti berhutang. Jawabannya A. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Murah senyum dan murah bergaul. 2. Lemah lembut dalam bertutur kata. 3. Membiasakan mengucapkan dan menjawab salam. 4. Menjalin ukhuwah Islamiyah. 5. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sifat Allah As-Salam pada pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya C. 1, 3, dan 4. 13. Diva adalah siswi kelas 4. Diva selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nilainya selalu bagus. Tak heran jika Diva selalu menjadi juara di kelasnya. Dalam hal ini, Diva sudah mengamalkan sifat wajib Rasul, yaitu A. Fatonah, B. Amanah, C. Tabligh, D. Sidik. Jawabannya A. Fatonah. 14. Siti adalah anak yang pandai. Selain itu, dia juga anak yang selalu membantu orang tuanya di rumah. Hampir setiap hari, dia disuruh membeli sayuran ke warung dekat rumahnya. Setiap ada uang kembaliannya, meskipun Rp1.000, dia selalu menyerahkan kepada ibunya dan mengatakan yang sebenarnya. Sikap Siti merupakan pengamalan dari sifat A. Fatonah, B. Amanah, C. Tabligh, D. Sidik. Jawabannya D. Sidik. 15. Nabi yang usianya mencapai 950 tahun
beliau membuat kapal dan selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Sedangkan anaknya bernama Kan'an tidak selamat dan tenggelam terbawa banjir yang sangat dahsyat karena telah durhaka kepada ayahnya. Nabi yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Idris alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya C. Nabi Nuh alaihissalam. 16. Nabi yang terkenal sebagai bapaknya para nabi membangun Ka'bah, dan ketika dibakar Raja Namrud atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak merasakan panasnya api. Nabi yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah A. Nabi Musa, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Isa, D. Nabi Adam. Jawabannya B. Nabi Ibrahim. 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengajak manusia menyembah Allah. 2. Mengajarkan agar berakhlak mulia. 3. Mengajarkan ilmu pengetahuan umum. 4. Membimbing membaca Al-Quran. 5. Menyampaikan kabar gembira. Tugas Nabi dan Rasul pada pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor titik-titik A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya A. 1, 2, dan 5. 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. 2. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 3. Meneladani akhlak Nabi dan Rasul. 4. Membenarkan berita yang disukai saja. 5. Cukup mengetahui jumlahnya saja. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul pada pernyataan di atas ditunjukkan nomor titik-titik A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 19. Perhatikan pasangan pernyataan berikut ini. 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Isa alaihissalam, 3. Nabi Ibrahim, 4. Nabi Musa, 5. Nabi Dawud. A. Tongkat menjadi ular. B. Bisa berbicara waktu masih bayi. C. Selamat dari banjir dengan bahtera kapalnya. D. Mempunyai suara merdu. E. Dibakar api tidak mempan. Pasangan yang tepat antara Nabi dan keistimewaannya adalah A. 1A, 2C, 3B, 4E, 5D, B. 1B, 2C, 3A, 4D, 5E, C. 1C, 2B, 3E, 4A, 5D, D. 1D, 2B, 3D, 4E, 5D. Jawabannya C. 1C, 2B, 3E, 4A, 5D. 20. Perhatikan ayat berikut. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ayat di atas menerangkan tentang balasan orang munafik, yaitu A. Mendapat siksa yang sangat pedih, B. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah, C. Ditempatkan di neraka paling bawah, D. Ditempatkan di neraka yang apinya dari manusia. Jawabannya C. Ditempatkan di neraka paling bawah. 21. Akibat buruk dari orang yang suka memelihara sikap munafik adalah A. Mendapat julukan orang yang bermulut dua, B. Menjadi lemah dan mudah terserang penyakit, C. Cita-cita yang diinginkan akan tercapai, D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jawabannya D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 22. Hari Senin, Husain tidak masuk sekolah karena sakit. Dia menitipkan surat pada Kaslan, namun Kaslan tidak menyampaikannya kepada wali kelas. Perbuatan yang dilakukan Kaslan tergolong sifat titik-titik. A. Sombong, B. Dengki, C. Munafik, D. Musyrik. Jawabannya C. Munafik. 23.
Saat istirahat, seperti biasa, Asya asik dengan buku ceritanya. Dia memang suka membaca. Di saat lagi asik-asiknya membaca, temannya datang mengganggu. Asya pun kesal karena merasa tidak nyaman dan tidak berkonsentrasi dalam membaca. Kesimpulan dari cerita di atas bahwa ada berteman yang baik adalah: A. Berbicara dan bersikap sopan saat menyapa teman. B. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. C. Tidak mengganggu teman saat serius belajar. D. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada teman. Jawabannya C. Tidak mengganggu teman saat serius belajar. 24. Perhatikan tabel berikut. Sebab-sebab persahabatan. 1. Perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. 2. Bertetangga sejak kecil. 3. Bertetangga setelah menikah dengan Khadijah. 4. Rasulullah menikah dengan Aisyah. 5. Rasulullah tinggal serumah dengan Abu Bakar. Yang menyebabkan Rasulullah dan Abu Bakar menjadi sahabat dekat ditunjukkan oleh nomor titik-titik: A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya B. 1, 3, dan 4. 25. Rasa sakit akibat sengatan ular itu membuat air mata Abu Bakar menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun. Setelah melihat keadaan Abu Bakar, Rasulullah pun mengobatinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang harus kamu teladani dalam berteman adalah: A. Saling membantu dan merasakan dalam suka maupun duka. B. Membantu dan menolong teman yang sakit jika diminta. C. Saling menyayangi jika dalam keadaan suka. D. Membantu teman dengan imbalan yang sesuai. Jawabannya A. Saling membantu dan merasakan dalam suka maupun duka. 26. Setelah membaca kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW, persahabatan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Saling menyayangi, membantu, dan merasakan dalam suka maupun duka, serta saling melindungi karena Allah. B. Saling menolong dan membantu dalam menghadapi masalah yang ringan-ringan saja. C. Saling menolong, membantu, dan berbagi apa saja yang dimiliki untuk diberikan kepada teman. D. Saling menolong, membantu, dan memberikan apa saja yang kita miliki dengan mengharap imbalan yang sama. Jawabannya A. Saling menyayangi, membantu, dan merasakan dalam suka maupun duka, serta saling melindungi karena Allah. 27. Perhatikan tabel berikut. Adab bergaul terhadap teman. 1. Tidak menghina. 2. Tidak pelit kepada teman. 3. Menuruti segala perintah. 4. Tidak meremehkan. 5. Saling memaafkan jika berbuat salah. Adab bergaul terhadap teman sebaya pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik: A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawabannya B. 1, 2, dan 5. 28. Teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita. Menurut pendapatmu, bagaimana teman yang baik itu? A. Teman selalu membantu dan memberi apa saja yang kita mau. B. Teman yang selalu berbagi kebahagiaan jika ada imbalannya. C. Teman yang selalu ada dan menemani di saat kita senang. D. Teman yang selalu membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya D. Teman yang selalu membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 29. Menghargai dan menghormati teman satu sama lain dapat menjalin persatuan dan persaudaraan yang kokoh. Adapun cara menghormati teman adalah: A. Meninggikan statusnya sebagai teman. B. Tidak merendahkan status sosial. C. Merendahkan kekurangan yang dimilikinya. D. Memaksakan kehendaknya dalam berpendapat. Jawabannya B.
tidak merendahkan status sosial. 30. Apa akibatnya jika kamu berteman dengan adab yang baik? A. Disukai dan sering diberi hadiah oleh teman. B. Terhindar dari permusuhan dan disukai teman. C. Selalu dimintai bantuan karena baik. D. Dipilih menjadi ketua kelas. Jawabannya B. Terhindar dari permusuhan dan disukai teman. 31. Mengapa kamu harus mengucapkan salam jika bertemu dengan teman atau gurumu? Karena mengucapkan salam merupakan salah satu upaya untuk menghormati serta menghargai seseorang seperti teman dan guru. Juga bisa menjaga kerukunan sehingga tidak ada perselisihan. 32. Sebutkan 3 contoh pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Salam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. 2. Bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. 3. Mewujudkan rasa aman di lingkungannya. 4. Menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. 33. Bagaimana caranya beriman kepada Nabi dan Rasul itu? 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. 3. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 4. Mencintai dan membela para Rasul. 5. Meneladani akhlaknya. 6. Menghidupkan sunnah Rasul. 7. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 34. Sebutkan sebuah contoh perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari dan cara menghindarinya. Contohnya, Budi disuruh ibunya membelikan garam di warung tetangga. Begitu sampai di warung, Budi melihat jajanan yang sangat enak. Kemudian Budi membelinya menggunakan uang yang diberikan ibunya untuk membeli garam. Setibanya di rumah, Budi berkata kepada ibunya kalau uangnya jatuh dan hilang. Cara menghindari perilaku munafik tersebut adalah selalu berkata jujur dan mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. 35. Sebagai seorang sahabat, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah? Menemani Rasulullah hijrah dan melindunginya dari berbagai macam bahaya.